Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, kalau orang yang tidak mengerti Alkitab lalu membahas Alkitab, sangat lucu dan ngawur, ya. Karena kenapa? Karena memang apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan isi Alkitab yang mereka kutip atau yang mereka copot. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti di video berikut, di mana seorang ustadz ya bicara mengenai Alkitab, khususnya tentang ketuhanan Yesus. Tetapi apa yang disampaikan ngaur semua. Yuk, untuk itu sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita simak cuplikan videonya di video berikut. Kita bicara tentang versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya, lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara. Ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan, Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Bapa. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kalau dia adalah Bapa, Bapa adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam, menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Nah, kalau Tuhan, itu cuplikan videonya, kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Dia membahas mengenai ketuhanan Yesus, ya, dan dia berkata bahwa Nabi Isa ya bukan Tuhan. Bagaimana dia menjadi Tuhan sementara dia berdoa kepada Bapaknya? Nah, dalam Tuhan, hal pertama yang mau saya sampaikan di video ini, bahwa ustadz yang satu ini aneh dan lucu. Kenapa? Dia berceramah di dalam masjid. Dia berceramah di depan jamaah masjid, di depan orang-orang muslim. Tetapi yang dibahas bukan kitabnya yang dia imani dalam agamanya, tetapi dia malah membahas Alkitab. Ya, ini aneh ya. Seharusnya dia membahas Al-Qur'annya, tetapi justru dia malah membahas ayat Alkitab ya. Dan hal berikutnya, apa yang dia sampaikan membuktikan bahwa dirinya tidak paham Alkitab, tidak paham firman Tuhan, tetapi berusaha membahas ayat-ayat Alkitab. Dan pada akhirnya apa yang dia sampaikan, saya katakan ngawur ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan yang dia sampaikan ya. Karena bagaimanapun
ya dia memang tidak mengerti Alkitab. Pantas saja kalau pembahasannya ngawur ya. Dia membahas tentang Isa atau Yesus, dan perlu diluruskan bahwa di dalam Alkitab tidak ada sejarah Nabi Isa. Yang ada sejarah Tuhan Yesus, kisah Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Dan dari sini saja sudah ngawur. Ya, dia menyebutkan Yesus adalah Nabi Isa, tetapi yang dibahas ayat-ayat Alkitab ya. Ini aja sudah ngawur ya. Lalu dia mengatakan satu pertanyaan sulit yang bikin orang Arab banyak masuk Islam. Ya, dimana mereka mempertanyakan ketuhanan daripada Yesus. Bagaimana Yesus menjadi Tuhan sementara dia berdoa kepada Bapaknya. Ya. Nah, saudara Tuhan, dari sudut pandang logika memang ini tidak masuk akal. Bagaimana Yesus menjadi Tuhan sementara Yesus sendiri berdoa kepada Bapaknya. Ya. Jadi secara logika memang sepertinya tidak masuk akal. Tetapi saudara Tuhan, sekali lagi saya sampaikan bahwa firman Tuhan tidak boleh dipikirkan secara akal sehat manusia. Karena bagaimanapun kita tidak menemukan isi atau kebenaran Alkitab kalau kita menggunakan akal kita. Tetapi ya, kita harus menggunakan iman kita, barulah kita menggunakan akal kita. Karena kalau kita memikirkan firman Tuhan, Alkitab ya, dengan akal, maka susah kita menerima firman Tuhan itu sendiri. Saya kasih contoh gini. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Allah itu ada. Lalu kalau kita memikirkan pikiran kita atau logika kita, ya, lalu memikirkan tentang Allah, ya mustahil kita percaya bahwa Allah itu ada. Ya, karena logika kita atau pikiran kita tidak sanggup memikirkan Allah yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Jadi bagaimana kita percaya bahwa Allah itu ada, yaitu dengan kita mengimani Allah itu ada. Ya, kalau kita hanya mengandalkan logika, ya sampai saat ini, sampai hari ini, saya percaya kita tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Hanya dengan iman. Makanya saya katakan dalam kekristenan, ya segala sesuatu yang berbau tentang Alkitab harus diimani dulu, baru ya dipikirkan secara akal sehat. Ya, mustahil kita percaya Tuhan itu ada kalau kita hanya menggunakan pikiran. Kalau kita hanya percaya atau kalau kita hanya mengandalkan logika kita. Bagaimana kita memikirkan Allah yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat. Ya. Dan yang supranatural yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata. Ya, itu kita bisa percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan itu ada ketika kita menggunakan iman kita. Hanya iman yang bisa menerima bahwa Allah itu ada. Itu logikanya. Lalu mengenai Yesus kurang lebih sama. Kita tidak bisa memahami siapa Yesus kalau kita memikirkan akal kita. Ya, tetapi kalau kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, maka hal itu ya sangat mungkin bagi kita ya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, di dalam Alkitab sudah banyak bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, mengenai ayat yang dia sampaikan, Yesus berdoa kepada Bapaknya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, waktu itu Yesus sedang menebus kita dari belenggu dosa. Yesus sedang menggantikan kita di atas kayu salib untuk ya menjadikan kita ahli waris kerajaan surga bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi yang sedang dia hadapi adalah dosa kita, bukan dosanya dia. Ya, dan Allah benci dengan dosa. Ya, dan perkataan Yesus ketika dia berseru di atas kayu salib mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini satu pertanda bagi kita bahwa Allah itu benci dengan dosa. Ya, yang sedang ditanggung oleh Yesus adalah dosa kita sebagai manusia. Ya, jadi Allah tidak berkenan dengan dosa.
Ya, Allah pastinya berpaling muka dengan dosa. Ya, dan inilah yang sedang dikonfirmasi Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini loh yang ngerinya dosa kalian. Ini loh hinanya dosa kalian yang saya tanggung. Ya, dan kalimat Yesus itu yang mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Yesus sedang mengkonfirmasi betapa ngerinya dosa manusia yang sedang dia tanggung di atas kayu salib, sehingga Allah, ya, berpaling muka, tidak mau melihat dosa yang sedang dia tanggung. Ya, nah, saudara Tuhan, hal ini kita bisa menerimanya dengan iman kita. Karena kalau kita berpikir atau pikirkan secara logika, secara pikiran kita, ya mustahil kita menerima kenyataan ayat ini. Tetapi kenyataannya begitu. Saudara Tuhan, ya, Yesus adalah Allah, ya, dan dia juga manusia ketika dia datang ke dunia ini. Dia 100% Allah dan juga 100% manusia untuk menebus kita dari belenggu dosa. Ya, menjadi Allah benci dengan dosa sehingga dia berpaling muka. Ya, dan Yesus sendiri sedang mengkonfirmasi bahwa apa yang sedang dia tanggung itu begitu hina, begitu jijik di hadapan Tuhan. Ya, saudara Tuhan, ini penjelasan singkat mengenai ayat yang disampaikan oleh Ustaz.